Tersebut adalah orang yang sedang mencari rentalan mobil. Salah satu kota yang ada di Jawa Tengah ternyata adalah ingin melakukan sebuah pesugihan. Di dalam goa tiba-tiba ada banyak suara-suara kera yang padahal di gua tersebut itu sebenarnya sangat sepi, tidak ada kera. Ini hanya Pak Doni sendiri di situ. Tiba-tiba kita sedang fokus membaca mantra. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian, mungkin lagi scroll YouTube lalu tiba-tiba menemukan channel Pos Horor dan menyukai cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Di video yang kali ini, saya akan membawakan cerita yang datang dari salah satu subscriber yang bernama Mas Agus. Mas Agus ini dalam kesehariannya bekerja menjadi seorang driver rental mobil. Ini Mas Agus berbagi cerita ketika ia mendapat job rental mobil. Nah, pada suatu hari, seperti biasa, Mas Agus ini ketika sedang mengecek chat di HP-nya untuk mengetahui apakah ada orderan rental atau tidak, ketika sedang asik mengecek chat, tiba-tiba ada sebuah telepon yang masuk dari nomor yang tidak dikenal. Maka langsung diangkatlah telepon tersebut. Seperti biasa, Mas Agus ini mengangkat telepon dengan mengucapkan salam dan menanyakan ada keperluan apa. Dan ternyata si penelpon tersebut adalah orang yang sedang mencari rentalan mobil. Nah, singkat cerita si penelpon ini memberitahu kemana tujuannya dan juga menanyakan harganya kepada Mas Agus. Dan si penelpon setuju dengan kesepakatan harga yang ditawarkan oleh Mas Agus ini. Lalu selang beberapa hari tibalah hari keberangkatan. Pada pagi hari Mas Agus menyiapkan mobil yang akan dipakai untuk mengantar si tamu ini tadi. Setelah selesai persiapan, maka Mas Agus langsung berangkat menuju rumah si penelpon atau si tamu rentalnya tadi. Setelah sampai di rumahnya, si penelpon tadi sebut saja namanya, biar mudah sebut saja namanya Pak Doni. Nah, singkat cerita sampai di rumahnya Pak Doni. Mas Agus langsung memperkenalkan diri dan sedikit basa-basi, kemudian langsung berangkat ke tujuan. Dan tujuan tersebut adalah di salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Nah, di dalam perjalanan ini Pak Doni mengajak ngobrol Agus seperti ya basa-basi seperti biasanya untuk menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan. Mulai ngobrol dari hal-hal yang ringan sampai sedikit menyerempet ke urusan yang bisa dibilang pribadi. Pak Doni pun bercerita, tujuannya sebenarnya datang ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, ternyata adalah ingin melakukan sebuah pesugihan. Pak Doni juga menceritakan alasannya, kenapa dia ini sampai terpaksa melakukan sebuah ritual pesugihan. Dikarenakan sebetulnya dia ini menjadi salah satu korban penipuan yang total kerugiannya ditaksir mencapai miliaran. Dan itu penipuan itu terjadi karena Pak Doni ini tergiur dengan sebuah investasi bodong.
Uang tersebut awalnya akan dipakai untuk membayar beberapa subvendor proyek. Nah, di sini mengetahui Pak Doni adalah seorang kontraktor. Karena Pak Doni mengalami kebutuhan, maka Pak Doni terpaksa melakukan pesugihan untuk mendapatkan uang banyak dengan cara yang cepat. Singkatnya, nah setelah sampai di tujuan ini, mereka berdua Pak Doni dan Mas Agus ini sampai di tujuan. Mas Agus ini langsung memarkir mobil ke tempat yang sudah disediakan. Pak Doni pun meminta Mas Agus untuk ikut menemani Pak Doni ini dalam melakukan ritual pesugihan. Nah, di sini nih sebenarnya Mas Agus tidak mau karena terus didesak oleh Pak Doni, ya maka terpaksa Mas Agus ini ikut. Nah, sampai di lokasi, Pak Doni mencari info tentang bagaimana melakukan sebuah ritual pesugihan. Ini Pak Doni bertanya kepada penduduk setempat. Dan penduduk setempat sebenarnya ini juga sudah tahu jika orang-orang yang datang ke tempat ini pasti akan melakukan pesugihan. Nah, kemudian seorang warga mengarahkan Pak Doni dan Mas Agus untuk menemui seorang juru kunci. Setelah ditunjukkan alamat rumah si juru kunci ini, Pak Doni pun mengucapkan terima kasih pada warga tadi dan bergegas menuju ke rumah juru kunci. Ternyata rumah si juru kunci ini cukup masuk ke dalam hutan dan cukup jauh juga dari pemukiman penduduk. Singkat cerita, di sini Pak Doni dan Mas Agus ini sampai. Ternyata di depan teras rumah ada seorang kakek-kakek tua, yang disebut kakek-kakek tua yang sedang merokok duduk santai. Singkat cerita, Pak Doni pun mengucapkan salam pada kakek-kakek tersebut. Ternyata setelah mengobrol sedikit diketahui bahwa kakek tersebut adalah juru kunci dalam melakukan pesugihan. Nah, Pak Doni pun pertama mengobrol biasa pada kakek tersebut. Ini kakek tadi kita sebut saja, kita panggil saja Mbah Kak. Ketika asik berbahasa basi, Mbah Kardi ini tiba-tiba memotong bicara dan menanyakan sebenarnya ada keperluan apa hingga menemuinya. Pak Doni pun menjelaskan bahwa maksud kedatangannya menemui Mbah Kardi ini ingin melakukan pesugihan karena didapati info dari warga setempat tadi jika ingin melakukan sebuah pesugihan di tempat ini harus melalui Mbah Kardi, Mbah Kardi dulu. Nah, Mbah Kardi pun menanyakan kepada Pak Doni, apakah sanggup dengan segala resikonya jika melakukan pesugihan ini. Di sini Mas Agus tadi dipaksa Pak Doni untuk ikut menemaninya dalam melakukan pesugihan ini. Dan juga Mas Agus ini sempat ditawari oleh Mbah Kardinya ini untuk melakukan juga pesugihan tersebut. Dan dengan mantap Mas Agus menjawab tidak ikut-ikut dalam melakukan pesugihan ini. Mas Agus juga menjelaskan bahwa ia itu hanya sekedar menemani dan hanya mengantar Pak Doni saja ke tempatnya Mbak. Nah, kita Mbak Kardi ini menjelaskan tata cara, syarat,
dan sejumlah mahar untuk membeli perlengkapan sesaji. Pak Doni pun setuju dan sanggup dengan sejumlah syarat dan mahar yang dijelaskan Mbah Kardi. Jadi Mbah Kardi pun mempersilahkan Pak Doni dan Mas Agus untuk beristirahat sejenak, menunggu waktu untuk melakukan ritual pesugihan. Dan Mbah Kardi pun berpamitan sebentar, pergi dari rumahnya untuk ternyata membeli perlengkapan sesaji. Nah, singkatnya Mbah Kardi sudah kembali lagi dari pergi tadi datang ke rumah. Nah, Mbah Kardi ini kembali di waktu malam hari. Dan sebentar lagi juga akan masuk waktu dalam melakukan ritual pesugihan. Ternyata pesugihan ini adalah pesugihan dengan memuja siluman kera putih. Nah, setelah tiba waktunya melakukan ritual pesugihan ini, Mbah Kardi mengajak Pak Doni dan Mas Agus berjalan ke tempat ritual. Dan ternyata untuk menuju ke tempat tersebut jaraknya lumayan jauh. Dan tempat yang dituju tersebut adalah sebuah gua yang sangat gelap. Setelah sampai di depan mulut gua ini, Mbah Kardi menjelaskan tata caranya. Pertama memberikan bacaan-bacaan mantra untuk memanggil siluman kera putih. Katanya pun Pak Doni dijelaskan oleh Mbah Kardi bahwa di dalam nanti, dalam gua ini nanti ada sebuah batu besar yang bisa untuk duduk bersila dan menaruh sesaji tadi. Dan juga nanti di tengah ritual Pak Doni jangan sampai gagal dengan godaan-godaan yang datang. Nah, sementara itu, sementara Pak Doni di dalam, Mbah Kardi dan Mas Agus menunggu di luar gua. Nah, di dalam gua ini Pak Doni memulailah melakukan ritual pesugihannya. Diceritakan di sini Pak Doni sebenarnya takut karena sendirian di dalam gua yang gelap, tapi juga karena dibayang-bayangi oleh tagihan dari vendor suppliernya, maka Pak Doni pun bertekad. Nah, ketika sedang fokus melakukan ritual pesugihan, Pak Doni ini bercerita. Di dalam gua tiba-tiba ada banyak suara-suara kera yang padahal di gua tersebut itu sebenarnya sangat sepi, tidak ada kera. Ini hanya Pak Doni sendiri di situ. Tiba-tiba kita sedang fokus membaca mantra, di depannya pun seperti datang kera bergerombol banyak dengan suara bergemuruh, dan gua pun seperti sedikit berguncang, akan mau runtuh. Yang semula dan kemudian yang semula tadi banyak suara kera, tiba-tiba menjadi hening. Dan muncul di dalam keheningan itu muncul suara seperti sesosok laki-laki dan berkata kepada Pak Doni, "Ada apa engkau mengundangku, wahai manusia?" Ini pun otomatis Pak Doni kaget dan membuka matanya. Pak Doni pun kaget, gua yang semula tadi gelap gulita tiba-tiba jadi terang seperti
ada cahaya yang remang-remang. Dengan rasa kaget dan takut, Pak Doni itu memberanikan dan menjawab dengan mulut bergetar dan terbata-bata bahwa intinya ia itu ingin kaya dan punya banyak uang. Sini pun siluman kera menjawab dan memberi beberapa syarat kepada Pak Doni. Dan Pak Doni pun menyetujui syarat tersebut dan bilang kalau ia sanggup melakukan syarat-syarat ini. Nah, si siluman kera ini memberi syarat bahwa setiap setahun sekali Pak Doni harus memberikan persembahan satu tumbal manusia, dan juga diperintahkan Pak Doni ini harus membuat suatu ruangan khusus. Dan siluman kera pun kemudian menghilang. Tiba-tiba ruangan gua yang remang-remang tadi kembali menjadi gelap gulita. Kemudian setelahnya Pak Doni pun keluar dari gua dan menemui Mbah Kardi dan Mas Agus. Ternyata Pak Doni baru menyadari di dalam gua dia ini sudah menghabiskan waktu 2 hari 2 malam. Yang dikiranya Pak Doni ini hanya beberapa jam dalam gua itu. Mbah Kardi pun bertanya, apa yang sedang terjadi selama proses ritual pesugihan tadi? Pak Doni pun menjelaskan bahwa ia didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya diselimuti oleh bulu putih dan seluruh tubuhnya juga diselimuti oleh bulu putih juga, dan berkata bahwa jika dirinya atau si Pak Doni ini ingin kaya harus menyiapkan tumbal setahun sekali dan menyiapkan satu ruangan khusus di rumahnya. Dan Pak Doni ini ya menyanggupinya seperti tadi yang dikatakan pada Tunggu Gua tadi. Maka setelah mendengar penjelasan tadi, Mbah Kardi pun mengajak Pak Doni dan Mas Agus kembali ke rumahnya Mbah Kardi. Setelah sampai di rumahnya Mbah Kardi memberi suatu benda yang berwujud batu, tapi bentuknya menyerupai kerang. Dan Mbah Kardi pun menyuruh Pak Doni agar menyimpan benda tersebut. Dan setelah sampai di rumah nanti segera menyiapkan ruangan khusus ini tadi yang disuruh oleh makhluk tadi. Ternyata batu tadi yang diberikan oleh Mbah Kardi tadi adalah sebuah perantara agar Pak Doni dan siluman kera sesembahannya itu dapat terus terhubung. Dan batu tadi harus ditaruh di ruangan khusus yang sudah disiapkan dan diberi sesajen. Ya, cerita Pak Doni pun mengajak Mas Agus berpamitan dan pulang. Dalam perjalanan pulang ini Pak Doni berterima kasih kepada Mas Agus. Pak Doni memberi tambahan ya uang yang lumayan banyak karena Mas Agus ini sudah mengantarkannya dan menemaninya melakukan ritual pesugihan tadi. Pak Doni pun juga mengatakan bahwa uang tambahan yang diberikan kepada Mas Agus ini adalah uang pribadinya, bukan dari hasil dia melakukan pesugihan. Jadi Pak Doni bilang kepada Mas Agus kalau tidak usah takut, uang yang halal. Setelah itu sampailah di rumah Pak Doni dan Mas Agus pun juga langsung berpamitan karena sudah tidak ada urusan. Pamitan setelah mengantarkan Pak Doni, Agus juga pulang rumah. Dan Mas Agus juga sesekali sampai saat ini masih berkontak dengan Pak Doni untuk menanyakan kabar dan lain-lain. Jadi cerita yang lagi-lagi temanya mengenai pesugihan. Mungkin ini dialami oleh
Mas Agus ini ketika mengantarkan seorang pelanggannya untuk melakukan ritual pesugihan. Dan mungkin sobat-sobat yang menonton video ini saat ini juga pernah mengalami mungkin mengantarkan seseorang melakukan ritual pesugihan atau semacamnya. Jika sobat pernah dan mungkin ceritanya mau dibagikan kepada kami, bisa kirim melalui DM Instagram, TikTok, atau melalui email yang sudah kami taruh di deskripsi. Dan juga apabila menyukai video ini, kalian bisa like dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat menikmati cerita horor. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang menonton hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.